Proses rekonstruksi kasus penembakan Brigadir J sudah dilakukan pada Selasa sore tanggal 30 Agustus 2022 lalu. Rekonstruksi ini sekaligus menjadi momen mempertemukan 5 tersangka yaitu Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Sejumlah adegan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dilakukan oleh pemeran pengganti. Kenapa begitu ya? Dan apa saja fakta yang ada selama proses rekonstruksi tersebut? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J ditayangkan secara live di akun YouTube Polri TV Radio, satu-satunya media yang menyiarkan rekonstruksi itu secara live. Dalam siaran tersebut, setiap adegan tanpa disertai suara, hanya narator yang menjelaskannya. Rekonstruksi ini dilangsungkan setransparan mungkin. Rekonstruksi ini juga dihadiri oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keempat tersangka memakai baju tahanan berwarna oranye yang di bagian belakangnya bertuliskan Tahanan Bareskrim Polri, dan untuk Putri Chandrawati hanya mengenakan atasan dan celana panjang berwarna putih. Total adegan yang diperagakan sejumlah 74 adegan dan berlangsung selama 7,5 jam pada 2 lokasi yang berdekatan. Lokasi pertama di rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling, lalu lokasi kedua di rumah dinas Ferdy Sambo yaitu di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengkonfirmasi bahwa adegan yang dilakukan oleh pemeran pengganti dikarenakan tersangka menolak untuk memerankan. Selanjutnya Andi Rian mengatakan bahwa penolakan yang disampaikan oleh para tersangka akan dicatat oleh jaksa penuntut umum. Ia juga menyatakan bahwa ada adegan dari Barada E yang diperankan oleh pemeran pengganti, meskipun menurutnya Barada E tidak menolak di tiap-tiap adegan dalam rekonstruksi tersebut. Barada E digantikan pemeran pengganti ketika adegan berhadapan langsung dengan Sambo. Adegan ini terjadi dalam proses reka ulang di rumah pribadi Sambo. Sambo dan Bribda Riki melakukan perbincangan, lalu Bribda Riki keluar rumah untuk memanggil Barada E untuk mendatangi Sambo. Di reka ulang inilah Barada E digantikan oleh pemeran pengganti. Berdasarkan narasi yang disampaikan Polri TV, Barada E terlihat memegang pistol dan mengarahkannya ke Brigadir J. Pada adegan itu, Brigadir J yang digantikan pemeran pengganti tampak seperti menunduk seolah-olah memohon agar tidak ditembak. Keterangan mengenai adegan Brigadir J menunduk memohon ini juga disampaikan oleh pembawa acara Polri TV. Kemudian tayangan reka ulang terputus. Polri TV menayangkan kembali suasana di rumah pribadi Sambo. Sesaat setelah tayangan kembali ke lokasi penembakan, ada sejumlah adegan yang diperagakan oleh pemeran lain. Sambo berdiri di anak tangga paling bawah setelah Brigadir J tergeletak. Saat itu Sambo seperti menembakkan pistol ke arah dinding menuju lantai 2. Dan setelah adegan itu Sambo terlihat meletakkan pistol yang ia pakai tersebut di samping jenazah Brigadir J. Adegan inilah yang dilaporkan Sambo kepada pihak Polres Jakarta Selatan di laporan pertama terkait kematian Brigadir J. Dalam rekonstruksi tersebut juga diketahui bahwa ada adegan Sambo memeluk sang istri di rumah pribadinya. Sambo terlihat duduk di sebuah sofa dan juga Putri yang duduk sebelahnya, kemudian Sambo memeluk Putri. Sambo juga sempat memeragakan adegan memegang HT. Sayangnya tidak ada suara yang terdengar dari tayangan live di YouTube Polri TV Radio tersebut. Tersangka lain, Kuat Ma'ruf, menyerahkan 2 pisau dan HT kepada ajudan Ferdy Sambo yang bernama Deden saat setelah selesai pembunuhan Brigadir J. Penyerahan pisau tersebut dilakukan setelah semua tersangka lain kembali ke rumah Ferdy Sambo. Adegan ini adalah yang ke-74 dalam rekonstruksi yang juga merupakan adegan penutup. Rekonstruksi selesai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dengan adegan para tersangka kembali ke rumah Saguling dan tersangka Bribka Riki kembali ke rumah dinas Sambo menggunakan sepeda motor. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan bahwa pisau dan HT tersebut dibawa oleh Kuat Ma'ruf dari rumah Sambo yang di Magelang, namun Andi Rian enggan menjelaskan tujuan Kuat Ma'ruf membawanya. Fakta menarik lainnya adalah pengacara dari keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, dan Johnson Panjaitan dilarang mengikuti proses rekonstruksi.
Kamarudin mengklaim bahwa ia sudah tiba di lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku bahwa memang tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun tetap hadir karena Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta agar kasus ini transparan, termasuk dengan membuka proses rekonstruksi. Andirian menyampaikan kepada dirinya bahwa kuasa hukum pelapor tidak boleh hadir dalam rekonstruksi dan hanya kuasa hukum tersangka yang boleh. Menarik juga ya fakta-fakta mengenai rekonstruksi pembunuhan Brigadir J ini. Menurut kalian, apakah rekonstruksi ini sudah bisa mewakili kejadian yang sebenarnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan pastikan juga kalian sudah subscribe channel YouTube Geolive dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton headline kali ini sampai selesai. Aku Mela mohon undur diri, sampai ketemu di headline berikutnya.